السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat ini kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita iringi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami berwasiat kepada diri kami pribadi serta kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya takwa, menjalankan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril: "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa serta sebelum itu arsy-Nya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Sungguh, jika engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Jumhur ulama berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yaitu arsy-Nya, kemudian disusul oleh air. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai jenis makhluk, di antaranya pena, Lauhul Mahfuz, langit dan bumi, malaikat, jin, dan yang lebih menarik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Selain itu, jika dibandingkan dengan ciptaan yang lain, manusia juga merupakan makhluk yang relatif banyak memiliki kelemahan. Dari segi kekuatan, manusia tidak bisa menyamai kekuatan yang dimiliki hewan seperti gajah, singa, banteng, dan hewan lainnya. Jika dibandingkan dengan ketajaman mata, manusia tidak bisa menyamai ketajaman mata yang dimiliki oleh seekor kucing maupun seekor elang, karena elang mampu melihat mangsanya dengan jarak yang begitu jauh, sedangkan kucing mampu melihat mangsanya dalam kegelapan malam. Jika dibandingkan dari segi penciuman, tentu manusia tidak bisa menyamai ketajaman penciuman yang dimiliki oleh seekor anjing. Dan masih banyak fakta yang lain yang bisa kita cari tentang lemahnya tubuh serta ketahanannya terhadap berbagai serangan di lingkungan sekitarnya. Namun, yang sangat patut kita syukuri adalah justru dengan berbagai kelemahan itulah manusia bisa dengan nyaman mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, andaikan manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melihat dengan sangat tajam makhluk sekecil kuman, maka kita jadi sangat tidak nyaman ketika makan dan minum.
Karena hidangan yang tertampang di depan kita, yang secara zahir, yang secara nampak sangat bersih, itu sejatinya bila kita lihat gunakan mikroskop akan terlihat ribuan bahkan jutaan baksil yang mondar-mandir di dalam makanan maupun minuman kita. Bisakah kita menikmati saat menyantapnya? Selama ini kita nyaman-nyaman saja karena kita dibuat tidak mengetahuinya, bahkan tidak memikirnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, coba kita perhatikan, andaikan penciuman kita sangat tajam, maka aroma tidak sedaplah yang akan lebih banyak kita hirup. Karena pada jarak yang sangat jauh, semua bau-bau yang menyengat semuanya kita terima. Semua bau-bau yang menyengat semuanya kita terima. Jadi dengan keterbatasan inilah kita bisa bernapas dengan nikmat. Kalau telinga kita mampu mendengar sangat peka terhadap bunyi yang lirih ataupun di kejauhan, maka kita tidak pernah bisa tidur nyenyak. Dengan inilah kita syukuri, karena keterbatasan ini kita bisa menikmati tidur yang nyenyak. Kalau kita dianugerahi memori yang sangat kuat misalnya, maka otak kita pun akan jadi cepat stres, karena semua peristiwa menakutkan, mengecewakan, memalukan teringat terus menerus, sehingga sepanjang masa manusia akan dihantui terus menerus penyesalan sehingga tidak bisa menikmati hidupnya. Sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, inilah yang menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang terakhir. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak keterbatasan. Karena manusia berani menerima amanah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, saat makhluk yang lain yang lebih besar seperti langit, bumi dan gunung tak mampu menerima amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faba'ayna an yahmiluna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan keterbatasan ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan, keistiqomahan menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Penjaga, jagalah selalu hati dan pikiran kami, jagalah lisan kami, jagalah perbuatan agar selalu dalam kebenaran dan kebaikan, agar selalu berada di jalan yang lurus, berada dalam tuntutan syariat-Mu yang ditunjukkan baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Raqib, Engkau Maha mengawasi, jagalah selalu diri kami agar selalu sadar bahwa segala sesuatu yang kami lakukan pasti dalam pengawasan-Mu, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang menyerumuskan perjalanan kami, sehingga di akhir hayat kami husnul khatimah dalam menjalankan amanah kepadamu. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.